Pernah nggak sih kalian bangun tidur tapi rasanya bukan fresh, malah cemas duluan, takut ketinggalan, takut gagal, atau bahkan takut membuka WhatsApp karena ada tugas atau pesan dari seseorang yang bikin kalian deg-degan atau jantungan? Kalau iya, kalian tidak sendirian, karena kita sebagai generasi Gen Z adalah generasi yang paling sering mengalami stres dan kecemasan dibanding generasi-generasi sebelumnya. Hari ini saya Atalia Purba dengan NIM 150122325 akan membahas tentang strategi efektif mengatasi stres dan kecemasan khususnya bagi mahasiswa generasi Z yang hidup di era serba cepat, serba digital, dan serba dituntut untuk menjadi lebih sempurna. Sebelum kita masuk, kita harus memahami dulu apa penyebab stres dan kecemasan di generasi kita saat ini, atau yang disebut dengan generasi Z. Apa itu stres dan kecemasan? Menurut Hans Selye tahun 1956, stres adalah respons tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap tuntutan yang diterimanya. Artinya, stres itu muncul ketika kita merasa kemampuan kita itu tidak seimbang dengan tekanan yang kita hadapi saat ini. Sementara menurut American Psychological Association, kecemasan itu adalah perasaan tegang, khawatir, berlebihan, dan perubahan fisik, serta peningkatan detak jantung. Jadi stres itu muncul dari tekanan eksternal, sedangkan kecemasan itu muncul karena tekanan internal. Karena pikiran kita itu berputar terus. Nah, mengapa Gen Z itu paling rentan? Ada beberapa alasan kenapa generasi Z itu termasuk kita atau saya lebih rentan mengalami stres dan kecemasan. Yang pertama itu tuntutan digital, melihat Instagram. Semua terlihat sukses, kuliah cepat, terus dapat kerja yang bagus, ada yang punya relationship goals, cuan dari bisnis. Akhirnya kita merasa itu gak cukup untuk kita. Yang kedua itu tekanan akademik, assignment bertumpuk, deadline mepet, dan standar yang makin tinggi. Yang ketiga itu paling sering dialami oleh generasi Gen Z termasuk kita saat ini adalah overthinking, karena kita itu kebanyakan mikir tanpa melakukan apapun. Yang keempat itu fear of missing out, itu kita takut ketinggalan informasi, peluang cerita, bahkan gosip. Dan yang terakhir perbandingan sosial, karena kita membandingkan proses hidup yang orang lain sudah laluin dan itu akan menjadi hasil akhirnya. Nah, stres dan cemas itu kalau dibiarkan terus-menerus dampaknya besar, yaitu sulit tidur, burnout, sulit fokus, nilai menurun, emosional, dan merasa sendirian, sehingga bahkan menarik diri dari lingkungannya. Maka dari itu kita harus belajar mengapa penting untuk belajar untuk mengelola stres dari sekarang. Terus ada strategi mengatasi stres dan cemas. Berikut adalah cara mengatasi stres yang bisa dilakukan oleh mahasiswa generasi Z atau kita saat ini. Yang pertama itu teknik pernapasan 4-7-8 dalam 1 menit. Nah, psikiater Andrew Weil menyebutkan teknik ini efektif untuk menenangkan sistem saraf. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, terus hembuskan selama 8 detik. Ulangi selama 3 kali. Teknik grounding. Kalau pikiran mulai lari kemana-mana, lakukan grounding. Sebutkan 5 hal yang dilihat, 4 hal yang disentuh, 3 yang didengar, 2 yang dicium, dan 1 yang dirasakan. Ini membawa perasaan kamu kembali ke perasaan sekarang atau masa kini. Yang ketiga itu batasi paparan sosial media. Scrolling itu tanpa tujuan itu memicu kecemasan. Menurut studi yang dijelaskan oleh University of Pennsylvania, coba lakukan digital detox 30 menit per hari atau matikan notifikasi tertentu sehingga tidak memicu kesetresan. Terus yang keempat, journaling 5 menit sehari. Menulis perasaan itu membantu kita mengurangi beban mental dan menjelaskan apa yang kita rasakan di pikiran kita, sehingga journaling itu sangat penting untuk kehidupan kita. Yang kelima itu atur ekspektasi orang. Perfeksionisme adalah musuh dari produktivitas. Cobalah prinsip done is better than perfect. Jadi kita itu selesai tapi gak harus sempurna.
Yang terakhir time blocking. Jadi membagi waktu menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama itu misalnya tugas ini siap dalam waktu berapa menit, terus tugas 2 siap dalam waktu berapa menit, terus tugas 3 siap dalam waktu berapa menit atau jam, dan lain-lain. Jadi solusinya kita tidak menjalani ini sendirian, stres dan kecemasan. Solusi paling utama itu adalah bahwa kita bisa membicarakan hal ini kepada sahabat kita, terus kepada orang tua, dan yang paling penting berdoa pada Tuhan, sehingga dengan cara ini kita bisa mengatasi stres dan kecemasan yang ada dalam diri kita dengan mengelola stres itu menjadi lebih baik. Saya harap presentasi ini menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih.